Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa PT Ispak Hotel Tbk dengan kode saham IS. Nah, berhubung ada teman-teman yang merequest ya untuk membahas saham IS ini di kolom komentar, dan katanya Ispak ini salah satu perusahaan yang rutin bagi dividen guys. Nah, kita akan lihat guys ya, semenarik apa sih saham IS ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berkunjung atau berlibur ke Yogyakarta ya, karena Ispak ini kan salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta, guys. Nah, kalau misalkan ada niat untuk berlibur ke Yogyakarta, boleh lah ya untuk sesekali menginap ataupun berkunjung nih ke hotel Ispaknya gitu, guys. Ya, biar teman-teman tahu juga kondisinya apakah memang ramai atau seperti apa gitu, guys. Nah, kalau misalkan kita lihat galerinya ya, di sini teman-teman juga bisa mengunjungi websitenya di ispakhotel.com. Ya, di sini ada galeri foto ya, di mana fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ya kepada para pengunjung Ispak Hotel ini. Ya, ada ruangan untuk wedding, bisa juga untuk makan-makan, untuk meeting gitu guys ya. Seperti ini ruangannya. Nah, teman-teman bisa cek karena ini memang hotel bintang 5 ya. Jadi fasilitas yang disuguhkan baik dari aula ataupun kamar ini saya rasa sih cukup luxury ya, cukup mewah gitu guys. Nah, kalau misal kita lihat juga ya dari sisi food and beverage atau makanan dan juga minuman, Ispak Hotel ini cukup menggiurkan ya, cukup menarik juga. Nah, teman-teman lihat juga restorannya seperti ini, lalu ada fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, saya rasa menarik guys ya, karena Ispak Hotel juga bukan hotel ecek-ecek lah ya. Jadi memang betul-betul hotel yang mewah, hotel bintang 5 gitu ya. Oke guys, ya jadi kita akan lihat untuk profil perusahaan Ispak Hotel ini. Ispak Hotel Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Perusahaan memiliki satu hotel bintang 5 dengan nama Ispak Hotel Yogyakarta dan sedang membangun satu hotel bintang 4 guys. Yang keduanya berlokasi di Yogyakarta. Ya, lalu kita lihat juga di sini Ispak Hotel Yogyakarta memiliki 189 kamar yang meliputi kamar dengan tipe deluxe, selalu ada premier, ada juga junior suite, executive suite, dan presidential suite. 20 ruangan pertemuan dengan akses internet dan perlengkapan pendukung MICE. Ada meeting, insentif, convention, dan juga exhibition, guys ya. Nah, pokoknya banyak banget di sini ya, teman-teman bisa baca di lembarsaham.com. Ispak Hotel didirikan pada tanggal 26 Juli 2011 ya, masuk ke dalam sektor jasa konsumen, pariwisata dan juga perhotelan, dan emiten sejenisnya ya, yang saya tahu ada Davam Hotel, ini juga terletak di Yogyakarta, lalu ada Sahid Jaya Hotel. Nah, ini juga memang di Yogyakarta juga ada gitu guys ya. Dan saham-saham lainnya saya rasa juga saham properti ya yang memiliki hotel. Ya, teman-teman nanti bisa cari tahu. Lalu untuk tanggal IPO saham IS ini itu di 9 Juli 2019 ya, masuk ke dalam papan pengembangan dengan kapitalisasi market sebesar 627,21 miliar guys. Nah, untuk komposisi pemegang sahamnya ini ada Khalid bin Omar Abdad ya. Ini saya dapat update untuk komposisi pemegang sahamnya dari RTI Business ya. Untuk Khalid Omar Abdad ini ada update ya dari 41% guys ya, tadi 40 berapa guys, 41% ya, menjadi 44,10%. Lalu ada UOB Kaihan Pte Limited ya 10,15%, dan lain-lain. Ini saya rasa masih satu keluarga ya dengan Khalid bin Omar Abdad ini. Ya mungkin dari namanya sih kelihatan memang keturunan Timur Tengah gitu guys ya, untuk pemilik dari Hotel Ispark ini. Karena di sini nama-namanya juga dari nama akhirnya ini ada Umar Abdad gitu guys. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Fauzi Omar Abdad, Ali bin Said Abdad, lalu ada Lubna bin Abdad, Muhammad Anis dan lain-lain. Ini saya rasa masih satu keluarga ya, atau satu kolega lah seperti itu. Lalu komposisi pemegang yang dipegang oleh masyarakat ini sebesar 28,20% guys. Ya, jadi cukup menarik nih karena sebagian besar itu memang dimiliki oleh Khalid bin Omar Abdad beserta keluarga ya yang menjadi pengendali, dan juga UOB Kaihan Pte Limited 10%-nya. Nah, nanti akan kita bahas guys. Ada yang menarik juga nih dari insider ya saham Ispak ini. Lalu kita lihat untuk komposisi pendapatan ya dari Ispak Hotel, 50,9%-nya pendapatan Ispak ini didapatkan dari penjualan atau penyewaan kamar hotel ya. Lalu 46,5%-nya didapatkan dari revenue food and beverage atau makanan dan juga minuman.
dan lain-lain 2,6%-nya, guys. Kita akan lihat untuk fundamental saham Ispak Hotel ini dengan kode saham IS ya. Kode sahamnya IS. Teman-teman kalau misalkan mau lihat sahamnya juga bisa ya. Per hari Rabu kemarin ya, karena hari ini hari Kamis dan belum buka ya marketnya. Kemarin ada kenaikan 0,66% dan ditutup di harga Rp152 per lembar saham. Ispak ini juga masuk ke dalam indeks syariah. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham syariah aja bisa memasukkan Ispak ini ke dalam watchlist-nya teman-teman ya. Kita akan lihat untuk net income saham Ispak ternyata di kuartal 3 di tahun 2023 ini mengalami kenaikan kinerja guys. Dari 7 miliar pendapatan bersihnya atau net income-nya naik menjadi 9 miliar. Dan proyeksi untuk tahun 2023 ini juga mengalami kenaikan guys ya, dari 30 miliar akan naik menjadi 34 miliar. Lalu kita akan lihat dari rasio keuangannya juga, dari revenue atau net income ini cukup bagus guys ya, karena setiap tahun ternyata ada kenaikan. Lalu kita lihat dari rasio keuangan, cash-nya 3 miliar, lalu asetnya 271 miliar, liabilitas 20 miliar, lalu ekuitasnya 250 miliar. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, total liabilitas atau hutangnya ternyata lebih rendah daripada ekuitasnya. Jauh lebih rendah daripada total ekuitas. Kita akan lihat profitabilitas saham IS. Di sini untuk gross profit margin 73,31%, operating profit margin 42,24%, dan net profit marginnya 33,99%. Nah, jadi yang dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham adalah uang dari net profit marginnya, uang dari net income-nya ini dibagikan sebagai dividen gitu guys ya. Nah, untuk dividen yang dibagikan terakhir oleh Ispak Hotel adalah di 16 November 2023, berarti baru-baru ini guys ya, masih di bulan November, dengan dividen yield 5,66% dengan dividen payout ratio sepanjang tahun ini mencapai 103,15% dengan dividen Rp2,50 per lembar saham ya. Kalau misalkan kita lihat memang dividennya nominalnya kecil guys, tapi harga sahamnya juga kecil. Jadi kita patokannya itu ke dividen payout ratio di mana 103% laba bersih dari Ispak Hotel ternyata dibagikan semuanya ya sebagai dividen, dan dividen yieldnya 5,66% ya guys ya. Nah, kita lihat di sini secara valuasi PER dan juga PBV, Ispak Hotel ini PER-nya 18,21 kali, lalu PBV-nya juga 2,51 kali. Jadi dari valuasi sederhana PER dan juga PBV ternyata saham Ispak ini saham IS ya guys ya, Ispak Hotel tidak bisa dikatakan murah lagi dari price to book value dan juga price to earning ratio-nya. Kita akan langsung lihat dari pembagian dividen yang dibagikan oleh Ispak Hotel. Ternyata sejak IPO ya di tahun 2019 ini sempat tidak bagi dividen sebenarnya 1 tahun, lalu mulai membagikan dividen itu di tahun 2021. Tapi di tahun 2021 itu ternyata Ispak itu bisa membagikan 3 sampai 4 kali dividen guys ya, yaitu di sekitaran bulan April, Agustus, dan juga Oktober. Tapi ini agak sedikit ngacak sih guys untuk bulan-bulannya gitu guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sini di mana Ispak IS ya, kode sahamnya IS itu dia rutin bagi dividen 3 sampai 4 kali ya. Di tahun 2022 lalu bahkan 4 kali bagi dividen nih guys. Nah, jadi kita akan lihat perkembangan saham Ispak ini ya, apakah IS ini akan terus rutin membagikan dividen atau dia akan absen gitu guys ya membagikan dividen. Tapi di bulan November ini masih bagi dividen ya. Jadi kita lihat sih Ispak ini salah satu perusahaan yang lumayan cukup royal ya bagi dividen. Kita akan lanjut ya melihat insidernya. Nah, ini yang tadi saya bahas guys ya, di mana teman-teman bisa cek insidernya ya, di mana di sini UOB Kay Han ini rutin membeli saham IS ini ya, mengumpulkan saham IS itu sejak Desember tahun lalu di 2022 lalu. Ini rutin ya membeli kembali ya, membeli saham Ispak ini. Lalu dari Januari juga mulai beli lagi, dan terakhir itu di 2 Agustus 2023 gitu guys ya, mulai beli lagi meskipun di Juli sempat jualan tapi ternyata beli lagi nih ya di 2 Agustus 2023. Kita lanjut ya melihat pergerakan harga saham Ispak Hotel ya. Di sini kode sahamnya IS sempat menyentuh area high di 184 ya. Kalau misal kita perhatikan Ispak Hotel ini harganya cenderung naik ya sejak dia rutin bagi dividen ya. Ini tiap bagi dividen harga sahamnya
lanjut naik gitu guys ya, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, saham IS ini sekarang di harga 152, turun ya dari area high di 184. Jadi kesempatan untuk beli di harga yang lebih murah sebenarnya ada. Apalagi dari sisi nominal, saham IS ini lumayan cukup murah ya, hanya 15.200 aja nih per lotnya. Ya, jadi saya rasa ISPA Hotel ini cocok juga nih untuk dibagikan, untuk kita koleksi ya sebagai sarana untuk menabung saham gitu. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan nih untuk menabung ya, untuk menyisihkan uang dan membeli saham yang mungkin di atas 100.000, di atas 200.000 per lotnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menjadikan IS ini sebagai alternatif untuk menabung saham. Ya, selama ISPAK hotelnya untung, selama ISPAK hotelnya kinerjanya bagus, saya rasa IS ini cocok ya untuk kita menabung saham. Karena dari sisi nominal juga ini cukup murah gitu, guys. Ya, 30 ribuan ini udah dapat 2 lot saham IS. Ya, mungkin teman-teman mau nabung sahamnya atau teman-teman yang um, baru investasi di saham, atau sekarang kan banyak ya pelajar-pelajar yang mulai nabung saham gitu ya. Nah, jadi Ispak Hotel saya rasa bisa menjadi alternatif lah ya, selain saham-saham perbankan mungkin ya seperti BJTM, BJBR. Nah, teman-teman juga bisa coba nih untuk investasi di saham IS. Disclaimer on guys, ini bukan ajakan jual beli saham ya. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi kita akan lihat juga ya untuk harga wajar saham IS ya di sini dari tahun 2019 ya, ini IPS-nya di angka 1,81, lalu IPS di tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp8 per lembar saham ya. Jadi ada kenaikan sebesar 16,2% ya untuk pertumbuhan IPS-nya secara tahunan. Lalu kita masukkan datanya, harga saat ini di 152 dan harga wajarnya di 144 per lembar saham. Ya, jadi mulai mendekati harga wajarnya nih di Rp144 per lembar saham atau Rp14.400 per lotnya. Dan margin of safety-nya memang minus di sini guys ya. Sedangkan kalau misal kita lihat dari valuasi PER dan juga PBV juga tidak bisa dikatakan murah lagi. Tapi it's okay ya karena sudah mendekati harga wajarnya di sini guys. Jadi cukup menarik nih untuk harga wajar dari Ispak Hotel. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Kak, gimana caranya kita bisa mencari harga wajar dari sebuah saham? Teman-teman, banyak sekali ya yang digunakan untuk mencari harga wajar. Salah satunya adalah Benjamin Graham Method. Itu teman-teman bisa cek di Google ya. Rumusnya ada di Google, teman-teman bisa hitung sendiri ya harga wajar saham-saham yang mungkin teman-teman investasi gitu. Nah, kalau dari perhitungan saya sederhanakan juga ya menggunakan Excel ini biar lebih gampang untuk menghitungnya. Ya. Nah, ini juga tergantung pertumbuhan IPS-nya. Kalau IPS-nya naik terus, bisa jadi harga wajarnya juga tinggi. Tapi kalau misalkan pertumbuhan IPS-nya ini rendah, nah seperti ini guys. Biasanya sih mendekati harga wajar ya, meskipun PBV-nya di angka 2,51 kali. Jadi kualitas saham IS saya rasa cukup oke. Kita lanjut ke pembahasan dividen, di mana dividen payout ratio ternyata saham IS ini dia pernah membagikan Rp150 150% dari keuntungannya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dividen payout ratio-nya ini cukup royal bagi dividen gitu guys ya. Bahkan di tahun 2021 2022 ini membagikan 100% dari laba bersihnya gitu. Ya, untuk dividennya berkisar antara 6 rupiah sampai Rp12 per lembar saham atau 1.200-an ya per lotnya. Nah, dividennya karena ini terbagi-bagi ya ke dalam beberapa tahap dividen interim, jadi saya tidak sertakan gitu. Saya hanya menyertakan dividen full-nya aja. Di sini dividen yield-nya berkisar antara 4 sampai 8%. Ya, jadi lumayan ya guys ya kalau misal teman-teman rutin nabung saham di Ispak Hotel ya, ini bisa dapat dividen yield sekitar 4 sampai 8 persenan masih dapat gitu guys. Dan juga rutin bagi dividen ini ya teman-teman nanti akan dapat email terus gitu. Pembagian dividen ya seperti itu karena lumayan cukup rutin nih untuk pembagian dividen saham Ispaknya. Silahkan dianalisa kembali guys ya. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, ini murni analisa gitu guys. Silahkan teman-teman kalau misalkan mau analisa laporan keuangannya juga bisa gitu guys untuk saham ini. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih sudah support channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.